wabarakatuh. Salam Innovat. Saya Insinyur Sugro. Ini kita cek lahan pembibitan indukan yang akan kita bibit lagi, yang kita lakukan di dalam greenhouse. Ini Pak Muslik tim Innovat yang terus dia potong untuk pembuatan bibit untuk proses in vitro, dan harapan saya dari lahan ini, maaf, dari inilah kita bisa menjadi kaya dan bisa menguasai pasar stevia nasional Indonesia. Ada lahan-lahan beberapa contoh yang ada di luar sini, tapi ini andalan kami juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Innovat. Ini pembibitan yang dilakukan Innovat. Ada beberapa macam, yaitu porang, kemudian kedua adalah stevia. Kita fokus di dua pembibitan itu. Bentuk dari greenhouse cukup, tidak usah tinggi-tinggi seperti ini. Kemudian kita susun 3 susun, 1, 2, 3, dimana checkingnya kita bisa lebih mudah seperti ini. Nah, ini lebih bisa untuk cepat penguapan air, kemudian bisa untuk percepatan pertumbuhan, dan sekaligus untuk perawatan maintain di pembibitan seperti ini. Jadi rencana kita akan buat 10 baris dan seperti bercontoh untuk greenhouse yang ada di project di Sika dan sebagainya, nanti akan menggunakan pola seperti ini dengan tinggi greenhouse sekitar 2,5 meter sampai 3 meter, kemudian jumlah rak-rakan ada 3. Oke, terima kasih. Untuk porang ini termasuk pesan dari Mark Sungkar, artis senior kita, Bapak Aquaponik Indonesia, yang sudah kita siapkan dan kita packing untuk kirim ke Jakarta, dan beberapa para pemegang perasaan yang akan melakukan penanaman di beberapa tempat, di Pati, di Jember, kemudian di Jogja, ada juga yang di Purworejo, ada di Palembang, Lampung, dan Bogor. Ini kita siapkan beberapa hari ke depan akan segera selesai. Terima kasih. Saya Aris Nugroho, Salam Innovat. Ya, Assalamualaikum. Salah satu teknik yang digunakan oleh Innovat dalam penggunaan P. Foster adalah menciptakan mikoriza secara alami, karena Innovat membuat mikoriza dari akar tanaman yang enggak berkambium, ya, seperti jagung, tebu, bambu. Itu kita buat untuk mikoriza akarnya, karena sifat cendawan dia bisa bersimbiosis dengan tanaman yang berkambium atau non kambium juga bisa. Artinya dia akselerasinya saat di akar dia akan melakukan protektif, karena sifat simbiosis ini selain protektif dia juga melawan patogen, jamur patogen, bahkan bakteri patogen yang menyerang tanaman lewat akar. Jadi mikoriza ini sebuah konsep protektif yang memang diisi juga di dalam P. Foster. Jadi skala lahan P. Foster akan membuat kenyamanan atau kesehatan untuk menciptakan imunitas tanah dari kelembapan serta dari peran mikoriza yang ada di dalam diri P. Foster itu. Itu penjelasan P. Foster, salah satu yang diisikan di P. Foster Innovat. Terima kasih. Ya, selamat pagi, salam Innovat. Saya Aris Nugroho, founder Innovat. Di kebun pembibitan kami, salah satunya adalah di kebun di dalam greenhouse yang memang mempunyai potensi untuk pembibitan in vitro, di mana in vitro kita andalkan di kecepatan dan kuantiti dari jumlah bibitnya. Seperti ini, kemarin sudah gundul dan sekarang sudah mulai penampakan lagi dan siap untuk di in vitro lagi. Artinya dari pola pembibitan kita bisa mengetahui berapa sih potensi keuntungannya. Dari pola budidayanya kita juga sudah tahu bagaimana sih potensi untuk
kita bisa mendapatkan hasil ya. Innovat memberikan pendampingan dari pembibitan, dari olah lahan, kemudian maintenance sampai pasca panen, dan jika perlu kita juga pasarnya gitu, karena ada beberapa perusahaan yang membutuhkan Innovat untuk bisa mensuplai. Yang paling besar dari sudah muncul untuk jamu, walaupun juga sekarang banyak sekali perusahaan-perusahaan yang menggunakan stevia ya, seperti Tropicana Slim, kemudian minuman-minuman seperti teh botol. Karena keunggulan dari stevia ini adalah zero kalori, atau dia bisa untuk mengobati orang-orang diabetes karena ketergantungan gula, kemudian dia bisa mengurangi kadar gula. Dan yang jelas adalah stevia diharapkan 2030 akan bisa melakukan khususnya Indonesia sesuai dengan arahan dari Erick Thohir dan Jokowi untuk ekspor gula dalam bentuk gula stevia. Nah, stevia ini diperkirakan akan menggeser tebu, karena di beberapa tempat, contoh di Jember itu di daerah Semboro, 10 petani tebu sudah membabat lahan tebunya berkurang 10 hektar untuk diganti stevia. Artinya peluang ini ya luar biasa, dan saya memang sudah berkompeten di stevia 5 tahun yang lalu, dan memang saat ini memang paling potensial. Oke, jadi ini contoh pembibitan kami, di mana saya mengajak untuk beberapa stakeholder atau investor untuk yuk kita steviakan untuk minimal 2023 ini, karena keuntungannya luar biasa. 2025 kita sudah eksis untuk melakukan panen dan masuk ke beberapa perusahaan yang membutuhkan stevia, dan sebenarnya ekspor juga sudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stevia ini sudah umur 30 atau 28 ya, tadi laporannya ada 28, dan bisa dilihat rasa kemanisannya. Sedikit nyegrak dan mantap gitu loh. Kalau kita ngomong kopi, kayak kopi Arabica ya, lebih bukan kayak kopi Robusta, dia lebih kafeinnya lebih tinggi. Kalau Arabica kan lebih manis ya gitu ya. Nah, ini contoh stevia kita yang rencananya untuk breeding. Ini bahan-bahan untuk breeding sebenarnya. Ada bermacam-macam. Breeding kita banyak kita tanam di seperti ini. Kalau yang di lahan langsung kita untuk produksi. Ini umur 28, kita akan tunggu bunganya keluar dulu, baru setelah itu kita dewasakan tanaman dan baru kita bisa bibit. In vitro modal seperti ini, dari ini gitu loh. Potensi lahan seperti ini dengan populasi kemarin adalah 5.000 tanaman, ini bisa untuk membuat in vitro sekitar ya 25.000 sampai 50.000 lah. Itu kelebihan in vitro. Oke, ini contoh pembibitan dari Innovat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Innovat. Jadi ini metode in vitro Innovat seperti ini. Ini tinggal kirim sampai di lokasi sudah tumbuh semua. Seperti ini. Ini baru memulai untuk proses in vitronya. Di kondisi tanaman bisa langsung hidup, dan ini langsung kita tanam sehingga pertumbuhannya juga akan cepat. Jadi ini salah satu contoh mengejar pesanan di 50 juta bibit. Seperti ini metode kita, sampai di tempat langsung tanam, karena akarnya akan muncul di spon tersebut. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Setelah panen pertama atau kedua atau ketiga setelah panen, teman-teman akan melakukan kuadratisasi cabang ya. Coba ini, contoh shoot seperti ini. Ini kalau kita hitung, ini rata-rata ini bisa sampai 100 sampai bahkan lebih percabangan dari cabang-cabang awal. Artinya rata-rata untuk panen stevia terus naik. Nah, dengan harga yang sekarang fluktuatif naik, tentu ini menjadi salah satu solusi petani
untuk bisa menjadi kaya, bisa menjadi satu konsep ketahanan pendapatan, arahnya ke kedaulatan pangan kan. Stevia kita kembangkan untuk memberikan satu contoh kepada masyarakat bahwa nggak rugi dan ini potensi sekali. Seperti ini Innovat mengawali dan melakukan pendampingan ke padi stevia. Bahkan kita juga memberikan satu hilir sebagai off taker, penjamin pembelian hasil panen, dan kita arahkan mereka menjadi petani yang sukses. Lihat lahan sana, sampai sana. Nah, sana. Di tengah-tengah ada bunga stevia luas lahannya. Oke, terima kasih. Saya Aris Nugroho. Salam Innovat. Nah, ini contoh Mas Danu kebun kita yang jika nanti mereka mau melihat boleh kita kontrol ya hasil tanaman panen keempat ini sudah perhitungan cabangnya sudah luar biasa banyak, artinya perawatan yang baik, pendampingan yang baik akan menghasilkan hasil yang baik. Ini saya share ke Pak Paul, Pak Chandra, dan beberapa investor yang tertarik dengan budidaya stevia. Langsung dengan saya nanti pendampingnya adalah tim Innovat. Saya sebagai pendiri Innovat, founder Innovat, sekaligus pengembang stevia di Jawa Timur. Terima kasih. Saya Aris Nugroho. Ini off the record. Jadi stevia yang Innovat kembangkan. Jadi bentuk daunnya juga beda. Seperti ini. Ini yang stevia biasa. Kemudian penanaman sesuai dengan prosedur SOP Innovat saya lakukan di arus tegak lurus juga bisa dengan metode satu gulutan saja untuk yang mempunyai lahan-lahan sempit. Kemudian bisa juga di pada para sahabat Pak Anwar, Pak Danu, Pak Irfan, Om Harun, kemudian Pak Teguh, Pak Santo, semua sahabat-sahabat stevia. Inilah daun stevia yang kita kembangkan. Umur stevia ini adalah 27 hari, ditandai dengan belum munculnya bunga. Sebagian ada berbunga. Nah, stevia ini harus mutlak dia berbunga dan kemudian mendapatkan hasil yang baik. Itu adalah satu bunga. Dan biasanya ditunjukkan dengan umur 40 hari. Nah, contoh stevia ini adalah varietas dari awalnya dari Paraguay. Dan kita kembangkan banyak sekali bibitan. Hari ini kita sudah mempunyai hampir 5 juta bibit yang untuk siap dieksplor kemana-mana dengan beberapa perusahaan, contohnya misalnya mungkin dari Sampurna, kemudian juga dari Pak Paul, ada juga yang dari Lombok, Ustadz Asori, dan ada teman-teman banyak lagi mau tanam, Pak Yogi dan sebagainya. Nah, ini contoh pengembangan Innovat yang kita lakukan selama setahun ini, di mana kita sudah melakukan produksi juga di pengeringan, dan kita langsung kirim ke beberapa tempat di Minahasa dan Semarang. Kita mau bangun sendiri, mau buat produksi sendiri yang nanti akan menjadikan brand Innovat, kemudian PT IKG dan sebagainya, menjadikan ini aplikasi bersama dan pengelolaan stevia untuk Indonesia. Terima kasih. Saya Aris Nugroho. Salam Innovat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kontrol kebun stevia, di mana ada beberapa penyakit yang bisa dilihat. Ini adalah Erwinia sp. Dia biasanya menyerang di akar, kemudian masuk ke batang masuk ke batang stevia dan daun stevia. Seperti ini harus segera dibenahi. Ini harus pH-nya diturunkan menjadi 4 lagi, dan kemudian diberikan beberapa unsur-unsur nitrogen ya, bisa sebagai probiotik ataupun pupuk organik yang berkadar N. Jadi stevia adalah tanaman terbarukan, di mana oleh kementerian dikatakan ini tanaman masa depan.
pengganti gula, karena memang pertama adalah zero kalori, yang kedua adalah tanaman stevia mempunyai potensi bisnis yang luar biasa, dan Indonesia menjadi basis untuk skala internasional. Jadi kita bisa melihat seperti itu kebunnya. Kemudian pengeringan yang dilakukan ini baru sedikit panen. Jadi adapun batangnya yang muda itu harus dikeringkan juga, karena nanti akan diambil juga dalam bentuk panen. Jadi perhitungan bukan daun stevia tapi daun plus batang mudanya ya, harus diingat. Seperti ini mitra kami dari Innovat. Nah, kami melakukan penelitian juga tadi tentang ada varietas baru, dan kemudian pemanfaatan SOP oleh petani kepada masyarakat petani melakukan akan menghasilkan seperti ini metode ya. Jadi ini stevia yang greennya bagus, ini umur 30 hari. Sama manisnya. Dengan 30 hari ini dia akan ditandai dengan munculnya bunga dan siap dipanen ya. Contohnya adalah beberapa tanaman yang tadi di video sudah saya share yang berbunga. Nah, ini contoh tanaman stevia yang siap dipanen. Dia sudah mempunyai bentuk daun yang beda, dan kelihatan nanti untuk rendemennya kelihatan. Ini contohnya lahan Pak Sopii, kepala dusun Jantur. Ini umur 2 tahun, tapi setelah panen ini umur 2 minggu setelah panen. Tapi gini ku naik turun, kadang naik pas wae. Ya, ini contoh lahan stevia. Ya, model pengeringan di stevia ada bermacam-macam. Ada yang pakai lak susun. Kalau di Cianjur itu menggunakan lak susun. Di sini menggunakan satu adalah mengurangi intensitas kena matahari, artinya menghindari untuk rontok atau pruning. Kemudian setelah 5 hari baru dibawa ke luar karena sudah kuat dan tidak akan lepas dari batang daunnya. Ini cara-cara konvensional yang nantinya akan dikembangkan Innovat untuk dengan konsep lak susun. Luas pabrik seperti ini bisa untuk menampung 100 ton stevia. Seperti ini. Ini sudah banyak di luar. Harusnya ini dulunya kemarin penuh, kemudian dipindah ke luar untuk kena matahari. Seperti ini metode setelah potong, setelah panen, kemudian diisiskan kalau bahasa Jawanya selama 5 hari, baru nanti dibawa keluar matahari untuk pengeringan maksimalnya. Terima kasih dari saya, Insinyuralis Innovat. Ya, ini yang sudah dipacking seperti ini. Baunya, aroma ruangan ini seperti teh campur campur kayak ada sirihnya, ada sedikit cengkehnya. Ini seperti packing untuk kirim ke Semarang. Packing tembakau ini ya. Ini packing tembakau. Metodenya kayak tembakau. Packing-packingnya seperti ini nanti. Ya, ini hasil stevia kering yang siap kirim ke pabrik dan ekspor.